Hari ini, Ilham ditugaskan lagi di area parkir basement. Ketika sedang menyapu area parkir basement, sebuah mobil masuk ke area parkir. Ilham inisiatif membantu mengarahkan ke area yang kosong. Setelah mobil terparkir, pengemudi keluar, ternyata Rivaldi diikuti Mita. "Woi bang, udah berhenti jadi tukang bakso ya?" tanya Rivaldi. "Iya mas," jawab Ilham santai. Mita diam, terlihat wajahnya agak tegang. "Tapi memang potongan abang begini lebih cocok jadi petugas kebersihan sih," kata Rivaldi sombong. Terlihat wajah Mita tidak senang dan hatinya sangat takut Ilham marah. "Val, mending kita balik lagi yuk," kata Mita pada Rivaldi. "Lah kenapa Mit? Bukannya kita mau menemui kakek?" tanya Rivaldi. "Maafkan teman saya ya bang," ucap Mita pada Ilham dengan badan sedikit membungkuk. "Cepat buka pintu mobilnya Val," Mita sedikit emosi. "Gimana kamu sih Mit? Nggak jelas," kata Rivaldi agak kesal. Mita dan Rivaldi pun kembali ke mobil dan pergi begitu saja. Supervisor mendatangi Ilham dan berkata dengan sinis, "Kamu telah membuat cucu pemilik perusahaan kecewa. Siap-siap saja kamu akan menghadapi masalah." "Maafkan saya pak," kata Ilham tenang. "Kamu akan saya adukan ke Pak Daniel," kata supervisor tegas, kemudian pergi meninggalkan Ilham yang bengong. Keesokan harinya, Ilham ditugaskan di lantai 4. Ilham baru tahu kalau ruang kakeknya ada di situ. Ketika Ilham sedang membersihkan meja, tiba-tiba kakek datang bersama sekretarisnya yang bernama Mbak Sinta dan asisten pribadi kakek yang bernama Pak Reno. Kakek nampak kaget melihat Ilham ada di situ. Ilham tenang saja dan bersikap seperti halnya bertemu pimpinan pada umumnya. "Selamat pagi Pak, maaf saya telat membersihkan ruangan ini," kata Ilham ditujukan pada kakek. "Pagi nak," kata kakek sambil langsung duduk di kursi kerjanya sambil membuka beberapa catatan. Pak Reno mendekati Ilham. "Kamu anak baru ya? Jangan malas," tegur Pak Reno. "Maaf Pak, tadi ada sedikit kendala di toilet karyawan," jawab Ilham. "Pak Reno, ini agenda Bapak hari ini," kata Bu Sinta sambil menyerahkan satu map dokumen. "Baik Mbak," kata Pak Reno. "Saya pamit dulu ke ruangan saya Pak," kata Mbak Sinta sambil pergi. Terlihat sikap kakek serba salah. Pak Reno menelpon Pak Daniel. "Pak Daniel, petugas yang di lantai 4 bisa diganti nggak dengan yang lain?" kata Pak Reno. "Nggak apa-apa Ren, petugasnya tidak usah diganti. Baru juga sebulan, bekerja masih masa training," ucap kakek membuat Ilham tenang. Nampak wajah Pak Reno tidak suka pada Ilham. "Izin keluar dulu Pak," kata Pak Reno pada kakek. Kakek mengangguk. "Hei kamu, ayo ikut saya keluar," kata Pak Reno pada Ilham. "Baik Pak," jawab Ilham sambil mengikuti Pak Reno keluar. Ilham diajak ke tangga. "Kamu harusnya tahu, yang pertama harus dibersihkan adalah ruang pimpinan, jangan malah yang lain dulu. Kamu masih betah kerja di sini?" tanya Pak Reno dengan nada agak tinggi. "Boleh saya jelaskan sedikit Pak?" tanya Ilham. "Kamu ini baru bekerja sebagai jongos aja sudah berani membantah," kata Pak Reno sambil menendang betis Ilham. Ilham meringis kesakitan. "Reno, kamu keterlaluan," teriak kakek. Pak Reno dan Ilham kaget. Mereka tidak mengetahui ternyata ketika mereka keluar, kakek mengikutinya. "Tidak apa-apa Pak, ini memang saya yang salah." Pak Reno menimpali. "Saya hanya memberinya sedikit teguran saja Pak, biar anak ini bisa bekerja dengan baik." "Reno, kamu tunggu di sini," kata kakek. "Nak, kamu ikut saya ke ruangan," ajak kakek pada Ilham. Pak Reno bengong. Ikuti terus petualangan seru Ilham dan Mita selanjutnya.